1B Program Studi Kebidanan Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Saya mulai dari 4. Peran mahasiswa ini dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, peran mahasiswa di dalam keluarga. Yang kedua, peran mahasiswa di dalam kampus atau institusi tempat ia belajar. Yang ketiga, yaitu peran mahasiswa di dalam masyarakat. Dan yang keempat, yaitu peran mahasiswa di internasional maupun lokal. Baik, yang akan saya bahas pertama di sini adalah peran mahasiswa di dalam keluarga, di mana pembentukan karakter budaya anti korupsi ini ditanamkan bermulai di keluarga, di mana mahasiswa ini mengamati ketika misalnya sedang berboncengan dengan ayah, kakak ataupun adik, yaitu mentaati peraturan atau tidak. Kemudian misalnya saja berbelok sesuai pada tempatnya, mematuhi lalu lintas, kemudian tidak berlawanan arah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengamati apakah penghasilan orang tua ini dari hasil tindak korupsi ataupun tidak. Kemudian yang ketiga di sini, mahasiswa juga mengamati di dalam keluarga apakah ada salah satu dari keluarga kita itu yang menggunakan misalnya alat bajakan, misalnya CD bajakan atau buku bajakan seperti itu, yang juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini. Kemudian yang kedua di sini ada peran mahasiswa di dalam kampus atau institusi tempat ia belajar. Di dalam kampus ini terbagi lagi menjadi 2 wilayah, yaitu untuk individu atau diri sendiri, yang kedua yaitu untuk kelompok ataupun orang lain. Di mana untuk individu di sini mahasiswa itu mencegah dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, misalnya saja untuk tidak mencontek, memasukkan nilai dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu si mahasiswa ini pun mencegah agar rekan-rekannya juga tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian yang ketiga di sini yaitu adalah peran mahasiswa di dalam masyarakat. Yang pertama, mahasiswa di sini mengamati apakah di masyarakat ini apakah pemerintah atau pelayanan masyarakat sudah benar-benar memadai. Misalnya saja yaitu pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan SIM dan sebagainya. Kemudian di sini juga apakah mahasiswa ini juga mengamati apakah infrastruktur di desa itu benar-benar sudah dijalani atau tidak. Kemudian ada juga apakah pelayanan publik itu sudah memadai atau tidak. Contoh saja misalnya kompor gas untuk masyarakat miskin seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu di tingkat lokal maupun nasional, internasional. Di sini mahasiswa itu diharapkan untuk bisa melek politik ataupun membuka wawasannya seluas-luasnya agar mengetahui apakah tindakan korupsi yang berada di tingkat nasional. Ya, demikianlah empat peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Diharapkan mahasiswa dapat menanamkan gerakan anti korupsi tersebut dimulai dari dini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pemuda sebagai agent of change diharapkan bisa berwawasan luas dan menghindari tindakan-tindakan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju tanpa korupsi.